Bikin kue putri salju dengan bahan-bahan yang ada di dapur ngapain aja? Kita lihat prosesnya yuk di dapur ngapain aja sekarang. Kita gaskin teman-teman. Yuk kita kemon. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sore, ataupun selamat malam di rumah teman-teman sekalian. Masih dari konten dapur ngapain aja. Untuk hari ini kontennya kita bikin cemilan yang murah meriah teman-teman. Dengan bahan-bahan yang ada di dapur ngapain aja kita langsung eksekusi. Karena ini bahan-bahannya udah ada, jadi tinggal kita bikin di prosesnya. Cece keidean bikin kue putri salju dengan 4 bahan teman-teman. Ada margarin, ada tepung terigu, ada telur, dan gula halus. Langsung kita masukin semua bahan-bahannya, 4 bahannya ke dalam wadah yang udah kita siapkan teman-teman. Margarinnya 1 bungkus, telurnya 1, terus tepung terigunya kurang lebih 250 gram, dan nanti ada gula halus yang digunakan untuk pelengkap taburannya. Ini yang pertama kita campurin dulu margarin sama telurnya teman-teman. Diaduk sampai semuanya campur jadi satu. Masukin gula halus ataupun kalau teman-teman mau sedikit garam boleh ditambahin garam biar agak gurih teman-teman. Dan ada rasa si kue putri saljunya. Terus kita aduk-aduk lagi, biarkan semuanya bahan kecampur teman-teman nih kayak gini nih. Bikin kue putri salju nggak harus nunggu momen-momen khusus, nggak harus nunggu lebaran ataupun Ramadan. Ngeliat ada bahan yang nganggur di dapur ngapain aja, jadi langsung keidean untuk dibikin cemilan yang nggak usah ditoplesin juga teman-teman, karena ini langsung dipiringin, langsung dicemilin sama kita nih. Ya intinya berdayakan apa yang ada di depan kita teman-teman, kayak gini nih. Dan kalau semua bahannya udah nyampur kayak gini, tinggal kita masukin perlahan-lahan teman-teman. Katanya masukinnya sih harus pelan-pelan kata Cece. Biar sambil diaduk, biar si margarin, tepung terigu, dan telurnya itu kecampur jadi adonan teman-teman. Nanti adonannya itu kalau misalnya udah kalis, udah siap untuk dicetak, baru kita pindahin ke papan datar yang digunakan untuk mencetak adonan kue putri salju teman-teman. Ini ngaduk-ngaduknya juga menggunakan spatula seperti biasa lah. Kalau misalnya Cece ngaduk kayak gini nih teman-teman nih. Kontennya bikin sendiri, tinggal setor ke Mang Ucup. Dan seperti biasa diedit, didubbing ataupun didaber. Kemudian ntar kita tayangin sore hari. Setelah semua beres, pokoknya kita akan posting di jam-jam menjelang maghrib teman-teman. Ini adonannya, kembali lagi ke adonannya ya, udah kelihatan tercampur jadi satu nih. Si margarin, si tepung terigu, dan tadi ada gula ataupun sedikit garam biar ada rasa gurih ya teman-teman. Kalau misalnya kurang puas menggunakan spatula, boleh langsung menggunakan tangan. Karena paling enak katanya mengaduk adonan itu menggunakan tangan. Tapi pastikan tangan kita juga udah bersih teman-teman. Kalau menggunakan sarung tangan plastik juga boleh kayak gini nih. Enak nih teman-teman. Kalau misalnya mengaduk pakai tangan itu emang bener-bener bisa merasakan teksturnya secara langsung. Kalau misalnya udah pas, tinggal kita taburin di seperti papan untuk mengiris lah istilahnya. Taruh adonannya ke situ, kita ratakan. Oh iya, talenan teman-teman. Sampai ngeblank, nggak tahu peralatan dapur. Masukin ini, dipipihkan, diratakan, dan dengan menggunakan cara yang tradisional nih teman-teman, menggunakan plastik dan botol. Kalau misalnya di dapur teman-teman nggak ada alat rolling pin untuk meratakan adonannya, nggak apa-apa, menggunakan plastik dan botol juga itu bisa memipihkan adonan. Malahan lebih praktis, lebih satset, lebih serbaguna, dan ada di semua dapur ibu-ibu ataupun teman-teman di Indonesia. Kayak gini nih. Untuk mencetaknya kita pakai cetakan yang sekaligus ada beberapa bentuk ya. Kan biasanya ya ada tuh yang satu-satu, tapi ini kebetulan Cece punya yang langsung beberapa bentuk kue nih. Jadi enak, cepet, dan praktis banget. Satu kali tekan udah dapet 8 ataupun 6 bentukan si kue putri salju yang nanti akan kita panggang nih. Kayak gini. Pisahin dulu adonan-adonannya yang gak kepake. Kalau misalnya udah pas, udah disesuaikan dengan yang kita mau, masukin ke dalam loyang. Yang pastinya udah kita lapisi dengan margarin ataupun minyak ataupun apapun biar nggak lengket teman-teman.
Dan panggangnya pun kita menggunakan oven tangkring kurang lebih 40-45 menit teman-teman. Tapi itu juga disesuaikan dengan tingkat besaran api di dapur teman-teman. Kalau misalnya apinya sedang, mungkin lebih enak sering ditengokin deh. Ditukar posisi yang atas ke bawah ataupun yang bawah ke atas. Atur-atur aja lah. Ini adalah adonan yang udah siap untuk kita panggang teman-teman. Bentukan bulan kayak gini putri salju identik dengan Ramadan ya. Emang Ramadan tinggal beberapa bulan lagi, cepet banget ini waktunya. Jadi kita bikin pemanasan dulu kayak gini nih, bikin cemilan-cemilan kue kering di dapur ngapain aja. Balik lagi ke adonan ataupun kue cetakan yang udah siap teman-teman. Ini kurang lebih dapatlah 4 ataupun 3 loyang, lumayan banget dengan 4 bahan yang ada di dapur yang kita nggak harus beli dulu, udah dapet cemilan kue putri salju yang lumayan enak nih teman-teman. Sambil nunggu ovennya panas, kita ambil gambar footage yang kue-kuenya udah kita cetak dulu ya. Nih, menggunakan api yang kecil, menggunakan oven tangkring, oven sejuta umat yang dipunyai oleh emak-emak se-Indonesia. Pasti punya kalau oven kayak gini. Masukin kuenya, jangan lupa nanti sering ditengokin. Jangan sampai gosong pula. Enaknya oven tangkring itu kita bisa langsung lihat-lihat juga nih. Tuker-tuker tempat teman-teman. Tunggu sampai 40 ataupun 45 menit ya. 2000 years later. Udah 40 ataupun 45 menit kita angkat kuenya teman-teman. Kita lihat apakah kuenya itu udah cukup matang ataupun belum. Kalau misalnya belum, boleh tambahin waktunya sedikit teman-teman. Nih kayak gini nih penampakannya nih. Kue-kue putri salju yang nanti akan kita taburin gula halus di atasnya teman-teman. Gak usah pakai toples karena ini bukan untuk di stok, tapi ini akan langsung dinikmati, akan langsung dicemilin sambil nonton TV ataupun serial Netflix kesayangan kita nih. Nah kayak gini nih, setelah dingin kita masukin ke dalam piring saji teman-teman. Bentukannya udah wangi banget teman-teman. Kayak gini aja udah bikin apa ya, inget akan Ramadan ataupun Lebaran. Nih setelah dingin nanti, tunggulah pokoknya sampai dingin biar si gulanya itu nggak langsung lengket teman-teman. Bikin kayak ginian itu simple banget. Dan ini nih, kalau misalnya udah dingin, kita akan langsung taburkan gula halus di atasnya teman-teman. Langsung ditoppingin kayak gini, ditaburin aja. Gula halusnya juga kita pakai saringan biar butirannya halus, biar merata teman-teman. Ini kurang lebih dapat 3 ataupun 4 loyang nih, lumayan teman-teman. Daripada kita jajan, kita karyakan bahan masakan yang ada di dapur. Kebetulan di dapur ngapain aja punya stok ataupun tepung terigu ataupun bahan-bahan lainnya yang tinggal kita gunakan nih teman-teman. Kayak gini nih, tampilannya aja udah cantik banget ya, udah menggugah selera. Apalagi ntar dinikmati di depan TV sambil nonton Netflix teman-teman. Mungkin segini aja ya ide konten Putri Salju 4 bahan dari dapur ngapain aja. Semoga kontennya bermanfaat, semoga kontennya juga menghibur, semoga menginspirasi buat teman-teman di rumah yang akan bikin cemilan untuk dinikmati di momen-momen santai ataupun momen-momen di hari raya ataupun lebaran nanti teman-teman. Kita tes dulu tingkat kerenyahannya. Ternyata ini lembut banget, empuk banget dan renyah nih. Tinggal dipatahkan, nggak menggunakan tenaga sama sekali, itu udah langsung patah si kue putri saljunya teman-teman. Mau Ucup pamit, Cece pamit, sampai ketemu lagi di konten ngapain aja berikutnya dengan konten-konten lainnya yang lebih bermanfaat, yang lebih rame lagi, yang lebih seru-seru lagi. Pokoknya dukung kita terus ya menuju 2000 subscribers teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe, yang belum subscribe tolong di subscribe. Dan jangan lupa di share, di komen, dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo kita cemilin kue putri saljunya sambil nonton TV dan serial Netflix kesayangan.